Selamat pagi, Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami, dimanapun berada. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mengawali ibadah kita akan mendasarkan pada nats pembimbing kita yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama untuk mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengakui akan segala dosa dan kekurangan kami. Seringkali kami acuh tak acuh terhadap Tuhan dan juga terhadap keadaan di lingkungan sekitar kami. Ampuni ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami supaya kami memiliki kepedulian. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kuasa darah-Mu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, Suaramu Kudengar. Mengalir
Setiap kita yang mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Dia menyatakan kasih karunia-Nya sebagaimana dinyatakan dalam anugerah yang diberikan kepada kita dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2, Betapa Indah Harinya. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan yang akan kita baca melalui Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, pada waktu ini kami mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk menerima sapaan-Mu melalui pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga apa yang kami terima dapat kami nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan waktu ini, awal hingga akhir, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14 berjudul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan,
Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah bacaan Injil yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang saat ini berkumpul bersama dengan keluarga untuk mengikuti ibadah Jemaat Philadelphia. Tentu saja ada satu harapan supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita segera berlalu. Namun demikian, meski kita belum bisa beribadah tetap di gereja, di gedung gereja, tetapi kita tetap bisa bersama dengan keluarga untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan sapaan-Nya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan kita seringkali mendengar kata peduli. Peduli adalah sebuah nilai dasar. Nilai dasar berarti itu adalah sesuatu yang harus ada. Dan sikap memperhatikan serta proaktif terhadap sekitar. Lawan kata peduli adalah sikap acuh tak acuh, atau dalam bahasa yang biasa dipakai sehari-hari adalah cuek. Cuek terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Cuek terhadap sapaan Tuhan. Cuek terhadap orang-orang yang sebenarnya memerlukan. Yang pasti, lawan peduli adalah tidak mau tahu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kondisi hidup kita pada saat ini masih dalam kondisi yang sulit. Secara apapun juga dalam semua aspek kita mengalami kesulitan. Dalam kondisi sulit seperti ini, tidak sedikit orang yang kemudian memiliki sikap acuh tak acuh. Sikap yang tidak mau peduli atau cuek terhadap orang lain. Cuek terhadap keadaan di sekitar.
bahkan cuek terhadap sapaan Tuhan. Nah, sikap-sikap yang seperti ini itu bisa merenggangkan relasi kita. Kalau kita cuek terhadap sapaan Tuhan, berarti relasi kita dengan Tuhan menjadi renggang. Kalau terhadap keadaan di sekitar, dengan orang-orang di sekitar kita, maka relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita pun menjadi renggang. Dan sikap yang demikian membawa pada sebuah sikap pasif. Bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan perjamuan kawin. Mungkin pertanyaan bagi kita, apa relasinya terkait dengan peduli dan perumpamaan perjamuan kawin? Pada waktu itu perumpamaan perjamuan kawin ini diberikan atau ditujukan untuk orang-orang Mahkamah Agama atau Sanhedrin, yang mana mereka tidak mau peduli terhadap utusan-utusan Allah, bahkan tidak segan menolak, memberontak, dan bahkan membunuh. Nah, terhadap situasi yang seperti itu, Yesus ingin mengingatkan kepada mereka melalui perumpamaan perjamuan kawin. Nah, dalam bacaan kita, Yesus menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya sudah lazim dipakai oleh orang Yahudi dan Nabi pada waktu itu. Ada raja, ada anak, kemudian ada orang yang diundang. Raja itu kiasan dari Allah. Anak itu kiasan dari Mesias. Dan orang yang diundang itu adalah kiasan orang Israel atau bangsa Israel. Nah, dalam perumpamaan ini raja menyediakan persiapan yang cukup besar. Sebagaimana dalam tradisi pada waktu itu, orang-orang sebelum hari H perjamuan kawin pasti sudah diberi undangan. Nah, tetapi sampai dengan hari H, orang-orang yang sudah diundang tidak juga datang. Artinya apa? Ketika mereka tidak datang, bukan hanya sekedar mereka tidak datang, tetapi memiliki arti makna yang dalam. Bahwa ketika mereka tidak datang berarti mereka memberontak orang yang mengundang. Sudah berkali-kali dipanggil, tetapi tidak datang juga. Artinya bukan hanya undangan sebelum pesta, tetapi pada waktu pesta pun belum datang, mereka dipanggil lagi. Mereka pun juga tidak datang. Artinya apa? Artinya ingin mengatakan kepada kita, ingin menggambarkan kepada kita bahwa raja yang adalah kiasan dari Allah tadi, itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Meski mereka tidak peduli pada undangan, tetapi mereka tetap didatangi lagi dan dipanggil. Meski mereka pun juga tidak datang. Mereka tidak datang, ada saja alasannya, pergi ke ladang. Kemudian mereka bahkan melakukan suatu tindakan yang tidak benar, yaitu melakukan pembunuhan kepada hamba-hambanya. Mengatakan juga mengurus usahanya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang diundang ini tidak mau peduli, cuek terhadap apa yang menjadi seruan atau panggilan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan undangan dari Allah untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh anaknya melalui Injil. Nah, oleh karena orang Israel tidak peduli, maka raja tadi meminta hamba-hambanya atau pasukannya
untuk mengundang orang lain. Mereka diminta untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Artinya apa? Supaya mereka keluar kota. Dengan kata lain, melalui bacaan ini hendak dikatakan bahwa Allah hadir di dunia itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi Dia juga membuka dirinya untuk orang-orang di luar Israel, sehingga orang itu diminta untuk keluar. Tuhan datang untuk semua orang. Dan kemudian baik orang yang kemudian orang-orang yang diundang tadi berkumpul semua di perjamuan kawin itu. Ketika sudah siap, kemudian raja hendak masuk dalam ruangan yang sudah disiapkan itu. Tetapi ketika raja masuk, ada satu orang yang tidak menggunakan pakaian pesta. Ini bukan ingin mengatakan bahwa pakaian yang harus digunakan adalah pakaian yang bagus, bukan. Tetapi sebenarnya ketika ada satu orang yang tidak menggunakan pakaian pesta dan mereka ikut makan, ini hendak mengatakan kepada kita bahwa orang itu datang tetapi tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh si pengundang itu. Tidak peduli. Cuek. Yang penting saya datang, saya bisa makan, senang-senang bersama. Hati yang seperti itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka raja meminta supaya orang itu diikat dan kemudian dibuang keluar. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, kita diingatkan bahwa peduli adalah nilai dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kalau kita tidak peduli, bisa terjadi seperti orang-orang Israel yang alasannya mengurus usahanya, pergi ke ladang, bahkan mengikat hamba-hambanya dan membunuhnya. Orang-orang yang seperti ini tidak diperkenankan oleh Tuhan dan Tuhan murka. Tuhan melakukan sesuatu kepada orang tadi. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi ketika Tuhan menyapa, ketika Tuhan memanggil untuk kita bersekutu, untuk kita beribadah, untuk kita berdoa, untuk kita memuliakan namanya, tetapi tidak mau peduli. Tuhan, saya belum punya waktu, usaha saya masih banyak, pekerjaan saya masih banyak. Apa artinya? Artinya ketika kita tidak mau peduli dengan sapaan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan kalau kemudian Tuhan meninggalkan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui bacaan kita juga diingatkan bahwa kalau kita peduli kepada panggilan Tuhan, peduli kepada sapaan Tuhan, maka itu bisa kita lakukan ketika kita juga mau belajar peduli dari hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan kita. Sapaan orang lain, orang-orang yang di sekitar kita, keadaan di sekitar kita. Bagaimana kita bisa peduli terhadap panggilan Tuhan, sapaan Tuhan, kalau kita tidak mau peduli terhadap hal-hal yang kecil, yang kelihatan saja tidak bisa, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari melalui bacaan pada saat ini kita belajar untuk menumbuhkan sikap kepedulian.
Kita awali dari hal yang paling kecil di sekitar kita, keadaan-keadaan yang ada di lingkungan kita. Panggilan Tuhan, sapaan Tuhan, itu akan bisa kita respon ketika kita sudah bisa memiliki kepedulian dari hal-hal yang kecil. Dalam situasi sesulit apapun, nilai dasar yaitu sikap peduli harus kita miliki. Jangan menyalahkan Tuhan kalau kita tidak mau peduli lalu Tuhan tidak peduli kepada kita. Karena dalam bacaan kita tadi, orang yang tidak mau peduli, orang yang cuek, orang yang memiliki sikap acuh tak acuh, itu akan dibuang dari Tuhan, dikeluarkan dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak mempedulikan. Mari Tuhan sudah mempedulikan kita dan kita respon kepedulian itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah surgawi, Allah yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca melalui Injil Matius. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami memiliki sikap peduli kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan mampukan kami memiliki nilai dasar peduli itu. Dan pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana negara Indonesia masih harus menghadapi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, baik dalam kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Kiranya Tuhan menolong setiap elemen yang ada di tengah bangsa dan negara ini bersikap bijak dalam menghadapi ini, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Saat ini kami juga berdoa untuk Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan memampukan kami, walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kami boleh memiliki kepedulian, dan kepedulian yang kami tumbuhkan dalam kebersamaan kami itu adalah wujud bahwa kami pun juga peduli terhadap panggilan Tuhan, karena Tuhan memanggil kepada kami untuk menumbuhkan kepedulian. Berkati kami dalam menanggapi panggilan Tuhan setiap hari, supaya kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kami. Pada saat ini kami juga hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya, baik yang sudah lama maupun beberapa waktu ini. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamahnya, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Widiatmojo, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan juga Bapak Mugiarto Hadi dalam proses kontrol yang harus dilewatinya dan juga proses pemulihan kesehatan. Tuhanlah yang berkarya atas semuanya. Sedangkan keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Anak-anak kami yang terus berjuang didampingi oleh orang tua untuk mengikuti pendidikan jarak jauh, berkatilah mereka. Demikian juga orang tua, cukupkanlah mereka dengan kebutuhan yang diperlukan anak-anak dan kebutuhan keseharian, supaya orang tua dapat maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pendampingan kepada anak-anak. Saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena kondisi pandemi ini, kiranya Tuhan terus berkarya atas mereka dalam upaya yang harus dikerjakannya. Yang bergumul terkait dengan pasangan hidup, pekerjaan, dan juga hal-hal lain yang tidak bisa kami sebut, tetapi itu menjadi sebuah pergumulan. Kiranya Tuhan memampukan kami melewati pergumulan itu, supaya melalui pergumulan itu kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaan atas syafaat kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan menyayangi kami dengan menebus dosa-dosa kami, dengan menyelamatkan kami, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan dalam situasi dan kondisi yang saat ini masih memprihatinkan yang dialami oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah dan bangsa-bangsa di dunia. Namun semua itu tidak menyurutkan niat hati kami untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur, mengaturkan persembahan atas berkat Tuhan yang telah kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah persembahan ini Tuhan, walaupun tidak seberapa banyak, tapi persembahan ini kami aturkan dengan rasa sukacita kami. Berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kehidupan jemaat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan dan dosa-dosa kami, di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sudah memanggil kita. Mari kita peduli akan panggilan Tuhan itu dengan cara meresponnya. Kita bersama-sama untuk menyatakan kepedulian kepada Tuhan melalui kepedulian kepada sesama kita. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 2, Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan berkaryalah bagi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.